Adakah nabi di luar Bani Israel menurut Al-Quran? Bagi yang tertarik terhadap isi yang disampaikan video ini, silahkan di-subscribe dan tekan loncengnya, supaya konten-konten baru yang kami sajikan secara otomatis Anda akan mendapatkan notifikasi. Konten-konten yang kami sajikan bukan fitnah, tetapi hasil analisa dari petunjuk yang ada, dalilnya langsung dari sumbernya, kitabnya sendiri, bukan dari opini orang. Untuk itu, silahkan di-share ke banyak orang. Berkat kenabian telah dianugerahkan Allah kepada Ishak. Quran Surah As-Safaat ayat 100-113. Allah menguji Ibrahim dengan meminta supaya dia mengorbankan anaknya. Karena Ibrahim dan anaknya berserah diri kepada Allah, lalu Allah memberi balasan atau berkat kepada keduanya. Siapa anak yang dikurbankan Ibrahim menurut Al-Quran pada surat As-Safaat ayat 100-113, menjadi sumber perdebatan antara umat Islam dan umat Kristen yang beriman kepada pernyataan Alkitab. Al-Quran sebenarnya tidak ada menyebut nama anak yang dikurbankan itu adalah Ismail, hanya sebatas tafsir. Untuk memastikan nama anak yang dikurbankan, mari kita lihat siapa nama anak yang mendapat balasan atau berkat dari Allah dalam peristiwa itu. Berarti dialah anak yang dikurbankan oleh Ibrahim. Quran Surah As-Safaat ayat 100-113. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia membaringkan anaknya atas pelipisnya, untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Di dalam surat itu disebut, Allah akan memberikan balasan kepada Ibrahim dan anaknya, karena mereka berserah diri dalam ujian itu. Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Siapa yang mendapat balasan? Balasan kepada Ibrahim, dan kami abadikan untuk Ibrahim, pujian, di kalangan orang-orang yang datang kemudian, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Balasan kepada Ishak, dan kami beri dia kabar gembira dengan Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang solih. Balasan kepada keduanya, dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, anak yang dikurbankan di Quran Surah As-Safaat ayat 100-113 adalah Ishak, karena Ishaklah yang mendapat balasan menjadi seorang nabi atas ujian yang mereka terima. Hal kenabian yang dijanjikan Allah. Al-Quran mengatakan bahwa kekuasaan dan kenabian telah diberikan kepada Bani Israel. Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian,
kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 16. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat, termasuk orang yang saleh. Quran Surah Al-Ankabut ayat 27. Al-Quran sudah mengingatkan supaya orang-orang Quraisy tidak mengingkari tentang kekuasaan kenabian kepada Bani Israel. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Quran Surah Al-An'am ayat 89. Mereka itulah, yaitu para nabi sebelumnya, yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Quran Surah Al-An'am ayat 90. Mereka itu adalah Ishak dan Yakub, yang diberi petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 84. Berkat kekuasaan dan kenabian yang diturunkan kepada Bani Israel adalah berkat yang telah diterima Ishak ketika ia berserah diri sebagai kurban sembelihan. Sedangkan berkat kepada Ismail di dalam Al-Quran adalah: dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain. Quran Surah Al-An'am ayat 86. Apakah Muhammad mengakui dirinya seorang nabi? Di dalam Al-Quran ada disebutkan, Allah tidak mungkin berbicara kepada manusia, kecuali dengan perantaraan wahyu melalui malaikatnya. Allah tidak pernah bertemu, berbicara dan memilih Muhammad sebagai utusannya. Utusan Allah dalam segala urusan hanyalah para malaikat. Oleh karena itu, Muhammad bukan utusan Allah. Al-Quran mengatakan jika Muhammad tidak memiliki mukjizat sebagai tanda kenabian, Muhammad hanyalah sebagai pemberi peringatan. Di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan bahwa Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda atau mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 7. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya, aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Quran Surah Al-Ankabut ayat 50. Di ayat ini orang-orang kafir mengatakan bahwa Muhammad tidak memiliki tanda kenabian atau mukjizat, dan mereka mengatakan jika Muhammad hanya seorang pemberi peringatan, Muhammad pun mengakui itu. Akan tetapi ada ayat Al-Quran yang mengatakan Muhammad sebagai Rasulullah, utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, dan seterusnya. Quran Surah Al-Fat ayat 29. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Murtad, barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan seterusnya. Quran Surah Ali Imran ayat 144. Dan lain-lain. Kalau kekuasaan dan kenabian telah diberikan Allah kepada Ishak, Yakub, dan Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan, lalu ayat-ayat yang mengatakan Muhammad sebagai Rasul Allah tetapi ia tidak memiliki tanda kenabian atau mukjizat, Allah tidak pernah berbicara dan memilihnya. Ayat-ayat itu berasal dari mana dan tujuannya apa? Seorang pendeta, penginjil, ustadz atau seseorang yang memberitakan apa yang sudah ada ke daerah yang belum mengetahuinya, seseorang itu dapat disebut sebagai pemberi peringatan.